The peace agreement is official. Crude futures are crashing. I repeat, they are crashing. Sell it all. Get out of oil now. This is madness. We have to hedge our positions immediately. Halo semuanya, selamat datang di analisis market kita kali ini. Kalau semalam kalian mantengin layar, kalian pasti tahu banget kita baru ngelewatin salah satu sesi paling liar, paling gak ketebak, dan jujur aja, paling dramatis di berbagai aset global. Oke, gak usah basa-basi, mari kita langsung bedah materinya, karena pergerakan harga semalam itu benar-benar luar biasa, dan ada banyak banget insight krusial yang bisa kita tarik dari data ini. Nah, sentimen para trader pagi ini tuh bisa dirangkum sempurna lewat satu kutipan viral ini. Semalam market bukan trading lagi, itu roller coaster Dufan dibuka gratis. Dan ya, analogi ini benar-benar pas banget. Kita ngelihat pergerakan harga yang super ekstrim, dibanting naik turun tanpa ampun, dan gilanya, semuanya digerakkan oleh dinamika fundamental yang bisa berubah drastis cuma dalam hitungan menit. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, drama minyak pasar dunia. It's Kita falling. mulai- Sell everything now. Get out of the market. We can't offload the WTI contracts. Nobody is buying. We are ruined. Kita mulai dari aset yang guncangannya paling parah semalam. Kalau kalian punya posisi di minyak mentah WTI, wah kalian pasti ngerasain banget ayunan geopolitik yang bikin jantungan ini. Coba kita urutkan timelinenya biar jelas. Awalnya nih, pasar ngerespons positif gara-gara ada rumor Amerika Serikat dan Iran nyaris sepakat damai. Logikanya simpel kan? Kalau beneran damai, pasokan minyak Iran bakal membanjiri pasar dunia. Efeknya, boom, harga minyak langsung dihajar longsor sampai 13% dalam sehari. Bahkan sempat jebol ke bawah $90. Tapi tunggu dulu, ada plot twist. Mantan Presiden Trump tiba-tiba ngeluarin peringatan keras soal potensi pengeboman lanjutan. Dan di saat yang sama, sinyal dari Iran juga ikutan ambigu. Pasar yang tadinya udah optimis langsung panik berjamaah. Hasilnya, terjadi V-shape recovery atau pantulan naik yang super agresif, balik lagi ke kisaran $97. Tarik ulur ini digambarin dengan sangat kocak sama teman-teman trader lokal. Pergerakan minyak semalam itu ibarat orang di grup WhatsApp yang udah pamit keluar grup. 10 menit kemudian masuk lagi sambil bilang, sorry salah pencet. Bayangin, sebimbang itu pasarnya. Balik arahnya cepat banget dan benar-benar di luar dugaan. Nah, jejak kepanikan ini tergambar sangat jelas secara teknikal di rentang waktu 30 menit. Sempat ada jurang penurunan yang curam banget di pertengahan sesi pas sentimen damai muncul. Tapi langsung disusul sama lonjakan naik tajam pas ketegangan memanas lagi. Secara teknikal, pergerakan liar kayak gini tuh benar-benar bisa melibas habis posisi yang nggak diproteksi sama stop loss yang ketat. Jadi gimana strategi kita hari ini? Poin krusialnya secara aksi harga adalah kita tetap mempertahankan bias buy selama harga masih kuat bertahan di atas level kunci 92.90. Mengingat kondisi geopolitik yang masih panas-panasnya, minyak punya sensitivitas yang sangat tinggi buat kembali meroket. Target pertama kita ada di 99.00 dengan potensi ekstensi ke 101.35. Apalagi kalau ternyata konfliknya belum benar-benar reda dan pasar masih gampang kepancing emosi. Lanjut ke bagian kedua, pesta emas dan perak sebagai safe haven. Di saat minyak dan aset berisiko lain lagi drama, pasti selalu ada yang diuntungkan dari kepanikan kan? Masuklah kita ke pestanya para aset safe haven. Pas ketakutan melanda pasar, reaksi trader emas ini jujur aja lucu, tapi akurat banget. Mereka bereaksi persis kayak emak-emak yang lihat diskon minyak goreng di supermarket. Borongong! Awalnya, harapan damai AS Iran bikin ekspektasi inflasi agak turun. Jadi pasar berspekulasi The Fed mungkin nggak perlu agresif naikin suku bunga. Nah, spekulasi inilah yang jadi bensin murni buat ngedorong harga emas terbang. Terus, apa hasil dari aksi borong massal itu? Emas langsung meroket tajam, hampir 3%. Kalau diibaratkan drama semalam, emas ini ibarat karakter utama di drakor. Tetap cool, memukau, dan bersinar terang, sama sekali nggak peduli sama keributan di sekitarnya. Bahkan, harganya sempat nyentuh titik tertinggi di level 4.720. Secara teknikal, kalau kita lihat momentumnya, ini kebentuk dengan sangat solid. Nggak ada keraguan sama sekali. Cuma ada tren naik yang konsisten, seolah tutup mata sama volatilitas gila yang lagi terjadi di pasar minyak. Buat setup teknikalnya, arahnya lumayan clear. Bias kita adalah buy, asalkan harga mampu bertahan di atas 4665. Momentum positif ini bawa target pertama kita buat nguji lagi level tertinggi di 4720, dengan target ekstensi yang lumayan menggiurkan di 4750.
Pastinya, pesta ini nggak bakal lengkap tanpa kehadiran sang adik kecil, yaitu perak. Banyak banget trader perak yang akhirnya bisa napas lega semalam. Sentimen pasar ini terekam jelas lewat celutukan. Bang, akhirnya akun gue nggak merah semua. Ya, setelah ngelewatin masa-masa yang lumayan bikin deg-degan, perak akhirnya unjuk gigi juga. Dan hebatnya, perak ini nggak cuma sekedar ikutan nimbrung di pesta. Dia malah ngalahin emas dari segi persentase kenaikan. Aset ini meroket lebih dari 6%, bayangin. Ini ngebuktiin kalau likuiditas lagi ngalir deras kalau gak mulia, perak sering banget ngasih pergerakan persentase yang jauh lebih agresif dibanding emas. Kalau kita cek pergerakannya, lonjakan perak ini kelihatan jauh lebih curam dan bertenaga. Ini jenis momentum agresif yang emang selalu diincar sama para trader komoditas, momentum yang tervalidasi banget sama data harga historis di level mikro. Nah, ngelihat kekuatan itu, preferensi buat perak tentunya sejalan sama emas. Kita tahan bias bio selama harganya nggak tembus ke bawah batas support krusial di 76.00. Target jangka pendeknya ada di 78.20, dan kalau tren ini jalan terus tanpa hambatan berarti, ekstensi ke 79.25 itu sangat amat mungkin terjadi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dolar AS yang mulai ditinggalkan. Oke, terus gimana nasib sang raja mata uang dunia? Di saat logam mulia lagi asyik-asyik ya pesta, dolar AS malah mulai ditinggalin. Ada 3 pendorong fundamental utama kenapa indeks dolar AS atau DXY ini anjlok. Pertama, ketegangan perang yang sedikit mereda di awal sesi bikin kebutuhan buat nyimpen likuiditas darurat dalam bentuk dolar ikutan turun. Kedua, pasar lagi ketar-ketir kalau Jepang bakal ngelakuin intervensi ke mata uang mereka. Dan ketiga, ini yang paling penting, imbal hasil atau yield obligasi AS lagi turun, yang otomatis bikin nyimpen dolar jadi kurang menarik. Kombinasi 3 faktor inilah yang narik DXY turun ke bawah. Alasan fundamental tadi divalidasi juga sama struktur technical bearish yang kebentuk dengan sangat jelas. Harganya jatuh, ngejebol support, dan terus tertekan sampai ke area 97.62 semalam. Ini benar-benar visualisasi nyata dari pergeseran modal global yang lagi rame-rame ngejauhin dolar. Berdasarkan struktur tersebut, trading plan kita tentu aja kebalikan dari logam mulia tadi. Kita ambil bias sell selama harganya masih nyangkut di bawah level 98.15. Area pelemahan selanjutnya targetin 97.80, dan kalau makin tertekan, indeks ini bisa merosot terus sampai ke ekstensi 97.65. Dan bagian terakhir kita, kesimpulan, pesan trader, dan psikologi pasar. Kita udah ngebahas grafik, angka, sampai arah tren. Tapi mari kita tarik ini semua ke realita di lapangan. Hal pertama yang wajib kita sadari, market sekarang itu nggak cuma perkara jago baca grafik teknikal. Penggerak pasar hari ini sangat bergantung sama fundamental eksternal, headline perang, komentar politisi, dan mood geopolitik global secara keseluruhan. Realitanya, lepas dari pandangan politik apapun, komentar atau pernyataan mengejutkan dari tokoh dunia tuh punya power instan buat ngegerakin pasar saat ini. Hal ini disindir secara jenaka banget sama pasar lewat quotes ini. Kadang RSI belum overbought, tapi Trump udah over ngomong. Ini pengingat keras buat kita semua. Sebagus apapun indikator teknikal kalian baca kondisi, satu pernyataan politik atau satu cuitan di media sosial bisa bikin harga gerak liar dan gak ketebak, ngerusak struktur chart yang udah cantik cuma dalam hitungan detik. Makanya, di environment yang disetir sama berita dadakan kayak gini, manajemen risiko itu bukan lagi pilihan, tapi kewajiban mutlak. Ada 3 aturan disiplin mati di sini. Pertama, selalu pakai stop loss, wajib. Kedua, jangan overload, jangan maksa size transaksi melebihi kapasitas modal kalian. Dan ketiga, ini nih yang paling sering bikin portofolio berdarah-darah, jangan pernah ngelakuin revenge trading alias balas dendam habis kena loss. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pemikiran provokatif yang merangkum esensi dari analisis kita hari ini. Ingat, market itu bukan tempat balas dendam, tapi tempat mengelola kesabaran. Setelah ngeliat roller coaster gila semalam, pertanyaannya sekarang buat kalian, apakah kalian bakal ngebiarin gejolak pasar ngontrol emosi kalian? Atau justru kalian yang bakal ambil alih kendali atas kesabaran kalian sendiri buat nunggu momen yang paling pas? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah market kali ini. Tetap disiplin, kelola risiko kalian, dan sampai jumpa di analisis berikutnya. While we saw a sharp 13% decline earlier, WTI futures staged a strong recovery rally, pushing prices higher by the close.